Halo gengs, kembali lagi bersama gue Ridwan di Up News. Well, di sini gue akan ngebahas podcast gitu ya dengan salah satu narasumber yang terbaik gitu ya pada di daerah Bandung ini gitu kan. Siapa lagi kalau bukan Anis Rahma. Well, ini Anis gimana Nis? Kabarnya Nis? Baik. Oke, baik nih. Sebelumnya nih gue kan bahas tentang selebgram gitu ya, yang tidak lain tidak bukan itu kan kesibukan lo gitu kan pada saat ini. Nah, apa sih awal mula atau dari mana sih lu bisa menjadi seorang selebgram? Oke, mungkin sedikit cerita ya. Jadi Yes. awal mula tuh sebenarnya bukan selebgram atau influencer. Mhm, Jadi awal mulanya tuh aku bisnis gitu ya, mmm, berbisnis aja dari SMP tuh oke, 2017 mhm, sampai SMK. Terus pas masuk kuliah kayak sering foto-foto gitu. mmm, Terus bahkan ada yang apa ya kayak yang bilang ih kamu foto-foto terus gitulah pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu, berjalannya postingan itu mengalir gitu ya, tiba-tiba ada nih postingan aku yang booming, kayak oke, yang biasanya tuh like-nya cuma 300, 400, tapi sampai 20.000. Nah itu, terus pas gara-gara postingan itu naik, tiba-tiba kaget kan banyak DM kayak dari oh FYP brand-brand, ya, iya FYP, kalau TikTok iya, kan FYP iya, ya. Nah banyak nih yang ikut kerja sama. mhm, Terus dipikir-pikir nih, kan itu kayak zaman corona ya, mmm, zaman corona. Nah si bisnis itu tuh kebetulan bisnis aku tuh lagi sepi, oke, tapi naiknya tuh malah di endorse-an. Makanya, ngelanjutin lah makanya inilah jalan endorse-an aja gitu, di bisnis disimpen dulu aja, kayak oke. gitu. Jadi sampai sekarang endorse. Next ya, kan tadi awal mulanya karena ini ya, FYP gitu, Iseng-iseng, iseng ya, iseng iseng-iseng. berhadiah gitu ya Iya. gengs ya. Oke nih, mungkin selanjutnya nih, untuk menjadi seorang influencer atau selebgram itu sih, memerlukan langkah atau strategi apa sih sebenarnya? Apakah ada yang khususnya kah atau gimana sih? Kalau aku pribadi ya, karena kan emang nggak ada niatan buat menjadi aku pengen nih jadi influencer, aku Nah, pengen nih jadi content creator gitu, nggak ada. Ya itu, apa sih, berjalan aja kayak sering foto-foto, bikin konten-konten gitu. Nah, dengan cara brand-brand itu melihat konten kita, entah itu menarik atau apa, dengan kitanya sering gitu ya, hmm? ya udah brand-nya sampai tertarik gitu. Oke, berarti karena itu juga. Saya kan udah ngebahas ya tentang naiknya FYP gitu. Pasti kan suka ada lika-liku atau enak nggak enaknya gitu kan menjadi seorang yang bisa dibilang kan itu kan karena naiknya secara nggak sengaja ya. Beda kan sama orang yang naik itu karena emang apa ya konsisten lah. Kan biasanya kalau gitu mah kan enak gitu ya lika-likunya gitu. Nah kalau dari menurut Anis sendiri nih, lika-liku atau enak nggak enak dari Anis sendiri apa sih? Kalau dibilang lika-liku, sebenarnya pasti ada ya, Betul. semua orang juga pasti ada dalam, pekerjaan atau apa, kayak plus minusnya ada. Tapi kalau sampai sekarang di banyak enak itu lebih banyak enaknya gitu. Hmm, Kenapa aku bilang banyak enaknya? kenapa tuh? Karena yang namanya content creator itu, apalagi content creator yang udah gede ya, Hmm, kayak banyak, timnya lah. Jadi oke. nggak sendiri loh ngeditnya, kayak ada tim khusus gitu. Tapi ya intinya banyak enaknya gitu ya. Terus kalau misalkan nggak enaknya tuh pernah adalah kayak komen-komentar yang jelek gitu. Nah, itu tuh sebenarnya jangan dimasukin hati. Bahkan itu tuh jadi motivasi ke akunya buat kedepannya Ah, biar lebih rajin lah gitu bikin kontennya kayak gitu. oke Tapi berarti lebih intinya mah lebih apa ya, lebih banyak enaknya lah. Oke, berarti banyak enaknya ya yang Anis hadapi saat ini gitu kan ya. Berarti haters juga kita mah harus dengar aja ya berarti ya. Jangan masukin ke hati berarti kan. Iya, terus ada juga satu lagi kayak nggak enaknya tuh dari segi penghasilan ya. Hmm? Kan nggak nentu ya Hmm. yang namanya endorsean, itu aja nggak nentu dalam Oh, karena kan beda ya penghasilan. sama yang kayak pengusaha gitu kan. Karena kan yang itu biasanya suka ini ya, suka apa namanya? Suka ada gajinya. Kalau gini kan berarti ya kalau ada yang masuk dapat uang, Iya. kalau nggak ada Iya kan, nggak kalau misalkan dapet. kerja biasa kayak kerja di kantoran atau di perusahaan apa kan itu pasti ada gaji tetap ya Nah, gitu. Kalau endorsean enggak. oke, oke. Itu lika-liku dari Anis ya, gengs ya. Dari orang selebgram gitu. Nextnya selanjutnya nih, bagaimana sih dari seorang Anis menghasilkan ide konten yang kreatif yang suka tiap kalau nggak salah tiap konten itu suka beda-beda kan? Itu tuh lu tuh dapat idenya dari mana sih? Atau emang spontan aja? Atau emang karena sudah dapat inspirasi dari orang atau gimana? Kalau aku ya karena tiap brand tuh kayak minta konten tuh beda-beda ya. Hmm, Entah misal kayak visit nih. Nah,
kan itu beda-beda, tiap influencer tuh beda-beda kayak bikin kontennya harus ini harus ini harus ini. Nah cuma dari aku sendiri kayak menyesuaikan dari brandnya kayak mau gini. Nah otomatis kan kayak misalkan Hamin satu nih harus cari ini referensi atau nyiapin briefnya kayak gimana biar nanti pas di hari satu nggak pusing ini gimana ya videonya gimana gitu. Jadi aku cari referensi dari orang-orang entah itu di Instagram atau di TikTok, nanti si referensi itu dikumpulin biar jadi satu kayak gitu. Oke, berarti dapat referensi kan, atau Iya. tergantung dari brand itu yang endorsein lu sendiri gitu kan. Oke nih, mungkin kan tadi lu udah ngebahas tentang apa ya, ide yang lu dapet gitu kan, atau dari endorsan yang lu kasih gitu kan. Nah, apa sih, apa kalau memiliki strategi atau rencana khusus nggak sih mengenai hal tersebut? Kayak misalkan strateginya tuh, kan banyak nih konten kreator yang bisa dibilang banyak ya, banyak banget ya konten kreator, berarti banyak banget saingan kan. Nah, strategi lu tuh gimana sih biar mempertahankan citra lu sendiri sebagai seorang Anis Rahma? Kalau aku pribadi kan pasti banyak banget ya yang Hmm. namanya content creator, apalagi sekarang gitu kan. Otomatis si brand tuh kayak harus ngebandingin kan. Nah kalau aku pribadi ya udah, jalanin kayak pertama aja, konsisten aja gitu, kayak dari segi konten. Terus mungkin kalau misalkan emang aku yang biasanya endorsan, terus pas apa sih ngedit videonya kayak cuma musik doang, Hmm. aku tambahin nih kayak VO gitu, voice over Oke. gitu. Jadi itu kan menjadi salah satu kelebihan kan Yes. dibandingkan konten orang lain kayak gitu. Oke, berarti bisa dibilang tuh menarik ya berarti ya. Nggak hanya sekedar foto atau video, tapi kan ada juga unik-uniknya lah, biar bisa beda dari yang lain gitu. Itu geng jadi seorang selebgram. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi gitu kan yang menurut gua tuh apa ya? Menjadi acuan juga gitu. Soalnya gue sendiri juga pengen gitu menjadi seorang yang seperti itu gitu. Jadi gue juga intinya mah butuh juga tips dari lu. Itulah. Next ya. Mungkin nih tips menjadi seorang selebgram atau influencer itu apa sih biar bisa kayak lu, yang baiknya lah. Sebenarnya nggak ada tipsnya ya, Ah. cuma ya kalau misalkan emang mau terjun nih di dunia konten Hmm? kreator, yang pertama yaitu kita harus menentukan dulu niche nih, kayak kita tuh mau terjun di konten apa, kayak beauty kah, atau edukasi atau fashion. Nah kalau misalkan kayak Kariduan nih ya mau memulai Hmm? menjadi konten kreator, fokus nih kayak mau di bidang fashion, ya udah fokusin aja Oke. di bidang fashion, entah itu kayak styling atau ke mix and match kayak gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan emang udah tahu nih niche, kita tuh di apa, Hmm? berbeda di fashion, udah berjalan aja di fashion. Tapi kalau sebenarnya bisa ya kayak random kayak di fashion atau edukasi, tapi kalau menurut aku dari kalau misalkan mau awal nih, jangan gitu, kayak jangan nyampe, ya udah fokusin aja di fashion fashion, beauty beauty kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya kita mau terjun atau kalau kalian gitu mau terjunnya, berarti kita harus punya niche-nya sendiri ya. Niche, iya. Konsisten sama kita udah punya apa ya, tujuan kita mau ngapain. Iya. Jangan sampai kita labil gitu kan, misalkan awalnya kita fashion tiba-tiba ke makanan Mhm. atau tiba-tiba ke jalan-jalan atau gimana, kan gak nyambung gitu ya. Betul. Tapi berarti kalau misalnya kita mau emang niat terjun ke dunia influencer, berarti kita punya pertama ciri khas dong pasti. Iya. Kedua tujuan juga. Ketiga konsisten pasti perlunya kan, yang paling penting lah, ya nggak sih. Nah tadi kan udah ngebahas nih tentang kehidupan lu sendiri menjadi seorang selebgram, menjadi seorang Anis Rahmawa yang saat ini sudah, wow, udah cukup naik banget, followersnya juga udah tinggi ya. Berapa? Udah 200 berapa followersnya? Enggak. Kalau TikTok aku udah mau 300, Oh, IG IG mau 27. tuh guys, selebgram Bandung nih, keren ya, followersnya banyak banget nih. Tapi nih, selain menjadi seorang influencer, yang sedang lu geluti saat ini apa sih? Selain bikin konten-konten gitu. Geluti Geluti, ya gitu. bisnis. Bisnis apa tuh? Iya, fashion ini. Kebetulan Ah, brand aku, guys. Tuh lihat oke. ini belakang tuh brand aku. Kan tadi aku bilang sebelum aku menjadi influencer, Yes. kan awalnya bisnis. Ya. Nah, cuma kan karena emang ada tuh banyak endorsan, ya udah pas mau udah, kebetulan aku udah beres kuliah ya, tinggal nunggu wisuda. Yes. Jadi kayaknya oke nih, Udah kosong gitu ya. kegiatannya kayak kurang gitu, jadi ya udah lanjutin lagi bisnis gitu. Oke, berarti bisa dibilang sekarang menjadi selebgram sekaligus pembisnis dong. Ya sekaligus kerja juga. Kerja juga. Yang biasanya moto-moto hasil produk orang, sekarang pakai foto produk sendiri gitu kan. Dan kerjanya juga sama, nyambung, Oh content yes, creator. benar. Kalau boleh tahu nih, ada berapa produk sih yang lu bikin sekarang? Ini tuh sebenarnya
brand aku pertama tuh ini ya, Unsold May itu ya itu zaman SMP. Kalau Unsold tuh lebih ke fashion wanita kayak pengining gitu. Nah, pas masuk kuliah kayak semester berapa ya? Semester 6 lah. Enggak deh, semester 7 8-an, mau akhir. Nah, inilah Mirage ini tuh kayak lebih Mirage. unisex ya, jadi cewek cowok Yes. masuk gitu. Dan keren juga ya, maksudnya unik gitu dari awalnya ke fashion yang cewek, sekarang juga yang bisa unisex, bisa dibilang jadi cewek cowok masuk gitu kan ya. Betul. Berarti udah berapa produk ini Mirage sendiri? Kalau Mirage kan cuma baru udah mau setahun ya, Oh, jadi baru ngeluarin 2 katalog. Terus ini katalog. tuh emang udah habis, jadi insya Allah bulan sekarang mau bikin lagi katalog baru gitu. Oke, jangan lupa ya stay tune terus di IG-nya Anis Rahma. Jadi kalau misalnya ada katalog baru, kalian langsung apa? Pokoknya langsung beli aja. Check out gitu ya. Tuh. Check out. Oke. Nih kan tadi udah bilang lu awalnya kan bisnis juga kan awalnya, Unshop tuh awalnya sebelum naik gitu kan menjadi seorang selebgram. Dan sekarang juga kuliah udah mau lulus gitu kan ya. Sudah lulus. Oh, udah mau wisuda. Kapan tuh wisudanya? Nanti 10 Desember. Oke. 10 Desember. Oke, udah bentar lagi dapat gelar ya. Apa gelarnya? SE. SE. Wih, keren ya. Ekonomi nyambung sama bisnis. Iya, betul. Nyambung banget gitu kan. Nah, kan tadi lu udah bilang kayak bisnis, selebgram. Suka kan biasanya kalau gitu suka ada apa ya? Ngatur waktu. Bagaimana sih cara lu itu ngatur waktu, memanage waktu antara waktu saat kuliah, sekarang juga bisnis, serta jadi selebgram tuh gimana sih? Ini kalau misalkan pas aku zaman-zamannya kuliah ya. Jadi kayak kan kuliah nggak nentu. Nggak nentu ya, dari Senin sampai Jumat nggak nentu. Kadang masuk Senin, Selasa nggak gitu. Nah, di hari libur itu aku pakein kerja buat endorsan. Oke. Nah, kadang kalau misalkan kuliah ada jadwal kuliah Rabu nih, sedangkan endorsan ada deadline-nya banget hari Rabu itu. Tapi kan kuliah nggak full dari pagi sampai sore ya. Nah, kalau misalkan kuliahnya sore ya udah aku pakein paginya gitu. Kadang ada juga kayak temen ngajak main, tapi aku masih banyak kerjaan gitu, ya udah utamain kerjaan dulu gitu baru bisa main. Tapi pernah gak sih kayak bentrok gitu? Pernah. Gimana tuh caranya manage-nya gitu? Kan apa ya, apa sih namanya tuh, bisnis sama kuliah kan kayak lebih utamain dulu kuliah lah. Betul. Jadi kayak dari pihak brandnya harus ngeburu-buru nih, harus diupload tanggal segini, sedangkan aku kayak bimbingan nih kemarin, bentrok banget kan yang Ya, namanya benar. bimbingan ngedadak ya, ngedadak Betul. banget. Terus kayak bilang ke brandnya kayak minta apa ya, kayak minta waktu lah. Selagi brandnya masih bisa ya udah bisa. Tapi sejauh ini kayak gak ada brand buat kayak ih enggak harus ini enggak, jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi Berarti gimana selama lah. ini berarti lancar-lancar aja ya. Jadi walaupun ada waktu yang agak mepet tapi beres kan semuanya. Beres. Kuliah lah beres, Kuliah beres, endorsan beres, kerjaan juga, produk bisnis juga beres gitu. Oke nih. Kan lu udah mau dapat gelar sekarang, kerjaan juga. Udah dapat kerjaan belum? udah Apa tuh? kan jadi content creator. Oh iya, benar, content creator ya guys ya. Sama bisnis juga kan? Iya, Ada nggak sih hal atau capaian lu pengen lagi yang pengen lu gapai gitu? ada. Selain itu, apa tuh? Ya tentunya ini pasti pengen jadi lebih naik ya. Yes. Kayak ngebangun bisnis yang benar-benar tinggi lah, jadi kayak ibarat banyak tuh di orang-orang di rumah yang nganggur lah, ibaratnya yang nggak kerja. Nah, pengen kayak ngerekrut gitu, kayak karyawan gitu, Bikin PT ya perusahaan gitu nggak sih? kayak ya gitu lah Ya pokoknya. gitu ya, oke. Gitu. Terus kayak mau bangun lagi, bikin apa ya, apa sih, bisnis makanan, pengen gitu insya Allah. F&B, oke. Oke. Nah, mungkin nih dari yang tadi gua pertanyaan ke lu semua, ini pertanyaan terakhir nih yang bisa gua ulik gitu kan. Motivasi atau tips buat followers lu atau buat penonton nih setia dari Up News ini supaya bisa menjadi seorang influencer atau pembisnis kayak Anis saat ini, gimana tuh? Ya menurut aku pribadi ya udah menjadi diri sendiri aja, jangan ikut-ikut kayak apa ya, kayak ngikut-ngikut orang-orang tinggi lah. Ya intinya kan harus ini ya dari awal, nggak tiba-tiba aku pengen jadi ini tapi nggak mau merintis lah ibaratnya gitu ya. Pertama kita harus kerja keras dulu, terus kalau misalkan emang mau menjadi content creator konsisten, terus kalau misalkan emang mau berbisnis juga ya sama, dari bikin produk mulai foto-foto katalog gitu, kayak gitu sih. Oke, mungkin kan tadi udah ngebahas tentang Mirage sama Unshop ya. Mungkin boleh nih Ani sendiri kayak mempromosiin juga nih ke followers atau nanti mungkin ke penonton dari setia dari Up News, boleh? Pokoknya buat teman-teman semuanya,
bisa langsung follow aja IG aku @anisrahma_. Nah nanti di bio IG aku ada nih bisnis aku Ansop sama Mirage. Nah kebetulan nanti Ansop awal tahun ya di bulan Januari bakal ngeluarin produk baru, sama Mirage juga, sama insya Allah akhir akhir tahun sekarang tuh Yes. Desember ke 1 tahunnya. Wih, 1 tahun jadi keren-keren. sekaligus mau ngeluarin produk baru. Pokoknya stay Oke. tune aja. Stay tune terus di IG-nya IG-nya di sini. Anis Rahma tuh nanti ya. Cek aja di situ ya, check it out. Oke. Mungkin oke aja segitu aja pertanyaan tentang ngulik-ngulik lah tentang kehidupan Anis sebagai seorang influencer atau selebgram gitu kan. Selebgram Bandung ya. Oh, malu-malu ini mah. Oke, gitu kan ya. Oke, mungkin segitu aja yang dapat kita bincang-bincang gitu ya, Anis ya. Mungkin ini buat teman-teman semua bisa menjadi motivasi atau pelajaran gitu buat kita semua. Mungkin kalau dari kalian ada yang pengen menjadi seorang selebgram atau influencer dan menjadi seorang yang apa ya bisa dibilang freelance itu ya. Iya. Jadi yang nggak terlalu sibuk banget itu kan pekerjaan jadi ngebabu kasar gitu kan ya Bener. kerjaan orang. Tapi kan kita bisa bikin bisnis sendiri gitu buat kehidupan kita sendiri biar lebih lancar gitu ya. Oke, thank you Anis. Makasih banget udah Makasih. ini ya datang ya ke Up News ini. Semoga bisnisnya kerjaannya lancar terus, nggak ada hambatan dan semoga semua orang juga bisa nerima Anis gitu ya dan endorsement masuk ya. Oke, sekian dari gua Ridwan. Stay tune terus di Up News. Kita nanti akan undang-undang narasumber yang lain. Oke, see you.